dipersembahkan oleh kabar pemirsa, hari ini kita hadir dalam acara istimewa Bakti Kita untuk Jakarta. Bersama saya Puja Lestari, hari ini kita akan menyaksikan seluruh elemen masyarakat bergerak bersama untuk melakukan kerja bakti demi menjaga Jakarta yang bersih dan juga indah. Ini merupakan aksi nyata yang akan membawa dampak positif bagi ibu kota yang kita cintai. Saksikan momen-momen inspiratif ini dan marilah bersama-sama jadikan Jakarta yang lebih bersih dan lebih hijau. Yang pertama, saya rasa kalau bagi senior-senior di Pemda DKI, pagi hari di hari Minggu, itu dulu sering yang namanya SMP, silaturahmi Minggu pagi. Jadi jam 6 sudah bergerak bersama warga untuk membersihkan kota Jakarta bersama-sama. Untuk itu, hari ini kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengharapkan kita semua untuk melakukan kerja bakti, gotong royong untuk membersihkan Jakarta. Sungai harus bersih, saluran-saluran yang mampet nanti kita bersihkan, dan semua sampah yang di hadapan kita angkut. Saya menghimbau bahwa kebersihan Jakarta, menanggulangi banjir, itu tidak hanya berada tanggung jawabnya di Dinas SDA, tanggung jawabnya di Dinas Lingkungan Hidup, tetapi dan juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi kita anggota masyarakat juga bertanggung jawab. Khususnya minimal warga merawat, membersihkan di depan lingkungannya masing-masing. Jadi walaupun ada pengaduan di CRM, kadang-kadang itu menjadi tanggung jawabnya kita, warga, ini mereka membuang sampah sembarangan. Pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PPSU, PJLP, baik itu yang di SDA, di taman, di kebersihan, di kelurahan. Saya ucapkan terima kasih Anda-Anda sekalian selalu membersihkan Jakarta, walaupun contoh hari ini, pagi hari ini ada namanya Car Free Day. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah sembarangan. Saya lihat rekan-rekan PPSU, PJLP yang lainnya membersihkan tanpa pamrih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya himbau seluruh warga untuk bertanggung jawab di lingkungan masing-masing, dan kita harus bersama-sama membangun Jakarta. Pagi hari ini kita bertemu dalam rangka bakti kita untuk Jakarta. Pesan saya untuk ASN yang muda-muda untuk bisa diteruskan bahwa kami di sini yang senior-senior dulu mulai dari staf sampai menjadi pimpinan selalu melakukan silaturahmi Minggu pagi. Hari ini kita mulai minimal sekali lagi di lingkungannya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas SDA, kepada Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh jajaran pejabat Pemda DKI yang telah berinisiasi melakukan bersih-bersih Jakarta melalui program Bakti Kita untuk Jakarta. Dan untuk Pamjaya yang juga berinisiasi dengan inisiatif yang sama. 3, 2, 1.
masyarakat Jakarta bersama-sama membersihkan daerah sekitarnya. Nah, saat ini saya sudah berada bersama Bapak Hendri. Pak Hendri, kita sekarang sudah ada di salah satu titik program bakti untuk Jakarta, betul ya Pak ya? Betul, betul. Baik, ini di Kanal Banjir Barat. Oke, ini kan sudah ada ekskavator nih Pak, dan sudah ada beberapa alat berat lainnya. Boleh Pak mungkin kita lihat apa saja sih sebenarnya yang dilakukan? Baik, boleh. Oke, mari kita ke sana ya Pak ya. Pemirsa, hari ini seluruh elemen masyarakat Jakarta bergerak bersama untuk bekerja bakti membersihkan Jakarta. Saat ini saya sudah berada di salah satu titik program bakti untuk Jakarta, yaitu di sekitar Kanal Barat. Dan saat ini sudah bersama dengan saya PLT Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bapak Hendri. Pak Hendri, bagaimana nih Pak? Hari ini seluruh elemen masyarakat bergerak bersama untuk membersihkan Jakarta. Untuk hari ini dalam program bakti untuk Jakarta akan ada kegiatan apa saja Pak Hendri? Jadi ini kegiatan hari ini adalah kegiatan yang cukup besar karena menyampurkan semua ASN di Jakarta terhadap masyarakat juga kita ajak untuk melakukan kerja bakti. Hari ini persisnya tanggal Minggu 19 November ini tadi udah dilakukan apel pagi sama PJ Gubernur di daerah Kanal Banjir Barat persisnya di depan Hotel Shangri-La untuk mencanangkan bahwa ini adalah kegiatan secara skala besar melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih saluran, kali, sungai, PHB untuk mempotensi banjir untuk menghadapi musim hujan tersebut. Baik, Pak Hendri, ini kan tadi Bapak menyebut bahwa seluruh elemen masyarakat ikut ya Pak ya hari ini. Tadi saya juga lihat apel ini ramai sekali. Ada berapa Pak? Mungkin dari ASN dulu yang dilibatkan untuk program ini. ASN ini di sekitar 60.000 lebih. Oke. Terus juga untuk PJLP juga pasukan pelangi sekitar hampir 70.000 juga. Dan terlibat juga terhadap masyarakat yang ada di warga. Oke, berarti puluhan ribu ASN tergabung ya Pak ya dalam program ini. Pak Hendrik, ini kan kita sudah berada di Kanal Barat ya Pak ya, salah satu titik program kerja bakti. Kalau di sini apa saja Pak yang akan dibersihkan? Di Kanal Barat ini adalah bagian dari Kali Ciliwung masuk ke Kanal Barat. Inilah kali yang termasuk yang terbesar yang ada di DKI, masuk dari bermuara nanti di Kali Adam ke muaranya Morangke. Ini kegiatan ini memang kita seharusnya rutin melakukan pengerukan karena setiap habis musim hujan akan terjadi endapan-endapan lumpur lagi maupun sampah. Ini rutin kita lakukan untuk menambah kapasitas air yang masuk di banjir Kanal Barat ini sehingga mendapatkan penampungan air yang maksimal. Oke, Bapak, ini kalau saya lihat ini sudah ada beberapa alat berat ini yang mengeruk dan juga mengambil sampah. Nantinya sampah yang sudah diambil ini akan dikelola kembali kah Pak? Seperti apa pengelolaannya? Kalau sampah yang ada di sini akan diambil ketika di belakang itu akan ditumpuk ke sana, nanti di loading. Kita punya ekskavator juga long, kita loading ke truk, nanti kita buang di tempat dumping set atau tempat pembuangan lumpurnya. Baik, berarti kalau di sini ini aliran Sungai Ciliwung ya Pak ya, dibersihkan sampahnya. Oke, berarti nanti selain di titik ini Pak, apakah ada pembersihan sungai lain? Ada yang kita pas momen ini ada berapa titik yang kita ada di sepanjang Kali Ciliwung maupun banjir Kanal Barat ini. Jadi ini dinamakan skala kota. Kan kemarin tadi ada cerita ada skala kota, skala kecamatan, skala warga. Yang di sini merupakan termasuk skala kota itu ada 5 titik, 6 titik di kabupaten juga. Oh baik, berarti tidak hanya di sini ya Pak ya, tapi ada beberapa titik lainnya. Dipersembahkan oleh Pak Hendrik, kalau kita berbicara tentang Jakarta ini kan dilintasi oleh 13 sungai. Nah, bagaimana rencana pembenahan sungai ini agar nanti kita bisa mengantisipasi musim penghujan yang saat ini sudah memasuki ya Pak ya? Jadi 13 sungai ini memang kita selalu kerjasama karena kewenangan masih di pemerintah pusat kerjasama untuk melakukan kegiatan pengeruk lumpur ini. Jadi
Kita bersama-sama ini ada program juga ke depan itu Kali-Kali Ciliwung di Rawajati, di Celilitan itu ada kita lagi bebas lahan untuk menormalisasi kali yang ada di Ciliwung tersebut. Di sana nanti akan dipasang seat pile oleh pemerintah pusat. Ya, kalau dari Jakarta sendiri ini menargetkannya musim penghujan ini akan datang puncaknya itu kapan, Pak? Kalau puncaknya ya, saya tidak bisa memprediksi. Biasanya itu di bulan Februari. Oke. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang pola, Pak, ini kan beberapa tahun terakhir masih ada beberapa banjir yang terjadi di Jakarta. Nah, melihat pola-pola banjir ini, apa saja mitigasi dari Pemprov DKI Jakarta agar nanti di tahun ini atau mungkin di tahun depan, ini banjir titiknya itu semakin berkurang, Pak? Ya, jadi ada beberapa kegiatan tahun 2003 ini, kayak Tanjung Barat, kita pasang box culvert di daerah Kemang, pasang kita pakai box culvert juga, pasang pompa. Jadi kita dapat mengurangi ini dengan secara infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sehingga titik-titik yang banjir itu nanti bisa diatasi dengan masang pompa atau dengan memperlancar saluran. Oke, tapi kalau misalkan itu kan dari sisi pencegahan ya Pak ya, tapi kalau misalkan memang nanti ternyata debit airnya ini sangat besar dan ternyata masih terjadi banjir-banjir di Jakarta, apakah sudah ada beberapa alat yang disiagakan, mungkin seperti pompa? Jadi memang kita kalau pada saat musim hujan ini, kita selalu beberapa titik kita selalu menyediakan pompa, maupun pompa mobil, maupun pompa stasioner, dan juga pintu-pintu air yang secara gravitasi bisa kita alirkan. Dan jangan lupa juga, jadi sistem pengendalian banjir yang ada di kita ini, yaitu kita mengendalikan juga dari hulu, maupun dari lokalnya Jakarta, dan maupun dari laut. Laut itu yang sering kita sebut ROP. Kalau dari hulu itu kita ada early warning system. Kita memperingatkan pada warga-warga di Jakarta bahwa misal termasuk siaga 3, siaga 4, atau siaga 2, siaga 1. Dan juga kita sudah membangun juga kayak ruang limpah sungai yang ada di Brigif. Itu fungsinya untuk menampung air yang datang dari hulu, untuk menampung sementara sehingga air yang menuju Jakarta akan tertahan di waduk tersebut. Oke Pak, kalau kita berbicara tentang wilayah-wilayah atau titik-titik yang mungkin harus diwaspadai begitu ya Pak, yang rawan banjir ini di mana saja Pak kalau dari pemetaan Pemprov DKI Jakarta? Ada beberapa tempat, misalnya daerah Bidara Cina kemarin, Kemang, daerah situ. Nah, Kemang yang banjir, kami sekarang lagi membangun kayak box culvert di sana untuk mengatasi itu. Oke, boleh dijelasin sedikit Pak, yang di Kemang itu sedang dibangun infrastruktur tertentu ya? Iya, akan membangun box culvert nanti di infrastruktur tertentu di daerah Kemang tersebut, termasuk di Tanjung Barat, depan Moy. Tanjung Barat. Kalau yang di Kemayoran Pak, itu kan sering ada tuh Pak yang di bawah jembatan itu. Ya, Kemayoran itu sebenarnya kan itu punyanya pusat. Memang kita akan sama-sama kalau memang di situ ada kegiatan banjir, kita akan segera mengirim pompa-pompa mobil kita untuk mengantisipasi itu. Oke, berarti pompa-pompa ini disiagakan ya? Tadi beberapa titik rawannya ini Kemang, terus ada juga tadi Kemayoran begitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan dari komunitas sendiri, kalau untuk banjirop ini juga ada pencegahan nggak sih Pak? Ada, jadi kita bersama-sama sama pemerintah pusat, jadi ada di penanganan namanya NCCD, tanggul NCCD kita bangun di sepanjang pesisir pantai. Fungsinya untuk apa? Karena kan Jakarta ini kan perhitungan para ahli itu terjadi land subsidence di daerah Jakarta sampai 7 cm per tahun. Maka dengan antisipasi gitu, permukaan daratnya rendah, sehingga permukaan lautnya tinggi, makalah kita mengantisipasi pemasangan NCCD di sepanjang pesisir pantai. Baik, Pak Hendrik, mungkin kalau misalkan kita masih berbicara tentang normalisasi sungai dan juga pencegahan banjir, kalau kita berbicara tentang teknologi, apakah di tahun 2023 ini ada teknologi baru Pak yang baru diimplementasikan untuk mencegah banjir? Kalau teknologi baru saya rasa belum ada ya, masih kita yang masih manual, karena sepanjang ini kan air ini gini sifatnya, air itu kan akan mencari tempat. Nah, yang wadahnya ini yang ada ini kita akan melakukan penampung yang semaksimal mungkin sehingga air yang lalu nanti bisa tertampung dengan baik. Kalau terkait dengan monitoring Pak, pemantauan muka airnya ya, ketinggian muka airnya, itu teknologi apa saja yang dilibatkan?
Jadi permukaan air yang saya bilang tadi di hulunya maupun di pompa-pompa kita udah memang pakai teknologi secara online. Oke. Kita bisa lihat di website nanti secara online berapa sih tinggi sekarang, Ya. sehingga masyarakat juga bisa buka. Ya. Sehingga masyarakat pun tahu bahwa tingginya di salah satu polder pompa maupun di hulu atau oh ini siaga berapa bisa tahu. Sudah kita pakai teknologi online, bisa dibuka di aplikasi juga. Baik, tadi kan Pak Hendrik juga menyebut bahwa ada sistem warning system ya Pak ya untuk tempat-tempat yang beresiko. Ini masyarakat bisa memanfaatkan teknologi mungkin Pak untuk mengakses warning system tersebut? Ya, tadi yang saya bilang tadi termasuk early warning system kita. Early warning system kan untuk mengatasi supaya masyarakat melihat siaga berapanya, mengetahui dia tetap buka dengan menggunakan online. Oke, Pak Hendrik, tadi kita sudah berbicara tentang teknologi, kita juga sudah berbicara tentang normalisasi sungai ya Pak ya, seperti yang kita lihat saat ini. Selain tadi normalisasi sungai, apakah ada program lain Pak, mungkin dari pengelolaan sampah atau pencegahan buang sampah sembarangan, sesuatu yang masih sangat basic ya Pak ya, masih sangat dasar untuk diaplikasikan oleh masyarakat. Mungkin ada program-program lain Pak? Nah, inilah salah satu kegiatan yang cukup besar, yang mungkin secara masif melibatkan semua ASN di DKI, melibatkan kelurahan, menghimbau, mengajak masyarakat untuk kegiatan bersih-bersih yang ada di lingkungan mereka, masyarakat warga tersebut. Yang inilah yang kita kan dulunya kayak gini lah, dulu kan dengan terkenal masyarakat Jakarta ini masyarakat gotong royong. Nah, sekarang kita bangkitkan lagi. Betul. Momennya paling tepat kita bangkitkan lagi bahwa dengan gotong royong ini sebenarnya kerjanya tidak terlalu berat, tapi hasilnya yang cukup signifikan. Oke, berarti selain sampah, selain pengelolaan normalisasi sungai, juga pengelolaan sampah ya Pak ya, perlu dimaksimalkan. Pak Hendrik, kalau untuk hari ini bergerak di mana saja Pak titiknya? Karena sebetulnya kemarin malam tuh mama saya bilang besok disuruh kerja bakti sama Pak RT. Apakah memang di seluruh DKI Jakarta Pak? Jadi gini, saya bilang tadi, jadi kita tuh ada skala kota, skala kecamatan, dan skala warga. Ini serentak. Sekali live streaming tadi udah dilakukan oleh PJ Gubernur, nanti terus dilakukan para pasukan pelangi semuanya udah melakukan ke lokasi masing. Jadi seluruh serentak. Yang di wilayah Jakarta, di skala Jakarta itu memang tempatnya itu dekat-dekat Kali Ciliwung dan Kali Banjir Barat. Ada tadi saya bilang ada 5 titik, setiap kota, wilayah itu wali kota mempunyai titik masing-masing. Contoh di Bidara Cina, ada di Banjir Barat, di KS Tubun, ada di Kali Adam. Jadi ada di Kali Selatan di Duri. Jadi di Bukit Duri. Jadi itu skala kota. Kalau skala kecamatan, ada 44 kecamatan, itu kita sudah menentukan satu titik di kecamatan sehingga 44 kecamatan serentak pun juga melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk Pulau Seribu loh. Nah, Pulau Seribu juga ada juga melaksanakan ini. Terus skala warga, Pak. Skala warga ini memang kelurahan itu mengadakan apel juga, semuanya di apel, Pak. Mengadakan apel juga di titik-titik tertentu di kelurahan mereka, tempat kerja baktinya, mengajak nanti semua warga yang ada di lingkungan mereka untuk melakukan kerjaan ini, untuk melakukan pembersihan di saluran maupun endapan ada di saluran dan lingkungannya. Oke, berarti selain hari ini Pak, kan memang hari ini istimewa ya Pak ya, karena seluruh kelurahan dan kecamatan itu serentak. Tapi apakah nanti program kerja bakti ini akan dilakukan setiap minggu atau mungkin setiap bulan? Kalau yang masifnya, yang berskala besar ini mungkin hari ini Pak. Tapi secara rutin nanti seperti SDA itu akan rutin melakukan pengerukan yang dilaksanakan oleh SDA, karena SDA sendiri punya alat, punya pasukan, PJLP termasuk pasukan pelangi, yaitu dari Bina Marga akan melakukan juga kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing, teman. Baik Pak Hendrik, tadi kan kita sudah berbicara bagaimana upaya pemerintah DKI Jakarta untuk menormalisasi sungai, lalu juga mengelola sampah dan juga mencegah banjir. Mungkin Pak Hendrik selaku mewakili dari pemerintah Provinsi Jakarta, apakah ada pesan-pesan Pak untuk masyarakat Indonesia, untuk mari kita bersama-sama mungkin jaga lingkungan, jaga kebersihan, silakan Pak. Baik, pada masyarakat DKI Jakarta, ini kegiatan menangani banjir ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Betul. Tanpa dukungan dari masyarakat seluruh DKI Jakarta. Ini adalah PR cukup besar. Jadi saya mewakili dari Pemda DKI
DKI Jakarta, marilah kita menjaga lingkungan kita tetap bersih, tetap membuang sampah pada tempatnya, sehingga saluran air tetap mendapatkan kapasitas yang sesuai yang dibuat. Jaga kebersihan adalah menjaga kesehatan lingkungan juga. Baik, jaga kebersihan adalah jaga kesehatan. Oke, Pak Hendrik, mari kita lihat nanti setelah ini dibersihkan, untuk hari ini masih dikerjakan bagaimana nanti Jakarta menghadapi musim penghujan. Semoga tidak banjir ya Pak ya, dan semoga semuanya bisa lancar dan masyarakat Jakarta bisa kembali beraktivitas secara lancar. Baik, terima kasih Pak Hendrik untuk penjelasannya. Pemirsa, tadi kalau kita sudah melihat apa saja pembersihan yang dilakukan di titik banjir Kanal Barat ini, yang tepatnya di depan BNI City, kita akan melihat titik lain yang menjadi aktivitas dari program Bakti untuk Jakarta. Mari kita lihat. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh seluruh elemen masyarakat bergabung bekerja sama dalam program Bakti Kita untuk Jakarta. Salah satunya adalah para ASN yang juga turut ikut serta membersihkan lingkungan sekitarnya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu ASN yang sepertinya sedang menyapu. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi Bu. Dengan Bapak siapa? Miono Bu. Pak Miono, Oke, Pak Miono ini salah satu ASN ya Pak ya di DKI Jakarta? Benar. Pak Miono, untuk hari ini apa saja Pak yang tadi sudah dilakukan pagi tadi? Jadi kita berkolaborasi dengan warga masyarakat dan titik plotting yang saya tempati saat ini adalah di RW 09. Jadi sesuai atensi pimpinan bahwasanya kita melaksanakan kerja bakti yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu pembersihan seluruh saluran air, fokusnya untuk menghadapi musim penghujan ini. Oke, selain membersihkan selokan air, mungkin tadi ada lagi Pak yang dilakukan? Yaitu masuk ke dalam kita saluran anak-anak saluran air yang dari dalam kita pastikan untuk bersih ya Bu ya, karena selain saluran air kita pembersihan tanah-tanah kosong yang ada di dalam, karena tanah-tanah kosong yang ada di dalam itu warga ada yang membuang sampah tanpa kita ketahui ataupun pengurus RT, RW tanpa diketahui. Makanya kita sarankan kepada ketua RT, ketua RW agar warga masyarakatnya jangan sampai membuang sampah di tanah-tanah kosong, karena bisa mengakibatkan selain tumpukan sampah yang tidak berguna juga menimbulkan demam berdarah takutnya itu. Oh oke, berarti tadi juga dihimbau ya Pak ya kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Benar. Kalau selain untuk hari ini kan memang ada program kick off ya Pak ya untuk Bakti Kita untuk Jakarta. Tapi kalau misalkan Bapak selaku Kasih Kesra ini, apakah memang untuk pembersihan lingkungan ini rutin Pak dilakukan? Rutin Bu, jadi rutin kita lakukan di tiap minggu kita jadwalkan dari kelurahan. Jadi untuk besok kebetulan di RW 9, tapi sudah dicanangkan di sekarang. Mungkin kita untuk minggu depan kita alihkan ke RW 11 begitu. Oke, baik. Pak Miono kan tadi hari ini juga ikut ya dalam membersihkan untuk program Bakti Kita untuk Jakarta. Nah, Pak Miono ini kan selaku ASN Pak, mungkin selaku ASN Bapak ada suatu prioritas untuk menjaga kebersihan tersendiri, karena kan ASN ini kan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai kebersihan kepada masyarakat. Kalau Bapak nih ke keluarga sendiri mungkin Pak, atau ke lingkungan tetangga-tetangga, Bapak ada yang ditanamkan nggak? Benar Bu, jadi kita di lingkungan keluarga dulu ya, kita anak kita lagi jajan, lagi makan jajannya, itu sampah jangan berserakan. Ada tempat sampah yang telah disiapkan oleh ibu, buang tempat sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Kita arahkan dari keluarga kita. Terus di lingkungan masyarakat saya tinggal juga, kita ikut aktif, berperan aktif di masyarakat, karena saya juga bagian dari pengurus RT di lingkungan tempat tinggal saya. Seperti itu Bu. Oke, itu kan kalau dari keluarga ya Pak ya, berarti edukasi ke keluarga sendiri, ke anak-anak begitu ya Pak. Kalau misalkan ke tetangga sekitar mungkin? Ya, tetangga sekitar kita juga sampaikan Bu. Kita
walaupun kita sibuk di hari kerja, tapi ada di hari Sabtu ataupun Minggu yang kita libur saat kita ikut berpartisipasi. Misalkan ada kerja bakti, ya kita ikut berpartisipasi, ikut kerja bakti bareng bersama. Kita ingatkan bersama warga masyarakat, yuk kita jaga kebersihan lingkungan, karena kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari iman. Saya bilang begitu. Oke, wah Pak Miono ini sangat advocate ya Pak untuk kebersihan di keluarga sendiri dan juga di lingkungan sekitar. Oke, Pak Miono, kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan itu bisa mencegah banjir. Kalau dari Bapak sendiri, dari lingkungan kerja Bapak atau mungkin lingkungan tempat tinggal Bapak, apalagi yang dilakukan? Kalau kita di tempat kerja, selain ini memang bukan foksi seorang Kasikersra, tapi kita ikut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja. Dalam hal ini kita mengerahkan ataupun menyarankan ke PPSU yang di lingkungan kerja, yuk kita bersama-sama kita jaga kebersihan lingkungan, terutama untuk lingkungan kerja kita, untuk membuat lingkungan kerja itu secara nyaman, bagaimana kita bisa nyaman di tempat kerja tersebut, seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti meskipun itu bukan tupoksi Bapak, tapi karena memang Bapak ASN, Bapak tetap menjalankan apa yang memang menjadi visi pemerintah ya Pak ya. Yaitu sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini visinya menjaga kebersihan untuk mencegah banjir karena kita sudah masuk musim penghujan. Baik, terima kasih Pak Miono untuk waktunya Pak. Silakan Pak kembali bebersih lingkungan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Pemirsa, ASN juga menjadi salah satu elemen masyarakat yang turut membantu pemerintah dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan juga sehat. Meskipun ini bukan tupoksi utama dari ASN, namun ASN yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah harus menjaga visi pemerintah untuk menjaga Jakarta agar tetap bersih untuk mencegah banjir memasuki musim penghujan. Selanjutnya mari kita lihat agenda berikutnya dalam program Bakti Kita untuk Jakarta. Dipersembahkan oleh Pemirsa, salah satu kunci untuk mencegah banjir adalah menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, di belakang saya ini para petugas kebersihan sedang mengangkut sampah-sampah yang tadi sudah dibersihkan oleh para warga di Kelurahan Karet Tengsin. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak siapa Pak? Pak Rasmin. Pak Rasmin. Pak Rasmin di sini sebagai apa Pak? Sebagai koordinator. Pak Rasmin koordinator ya. Oke, Pak Rasmin boleh diceritakan tadi sudah bekerja bakti sejak jam berapa Pak? Sejak jam 6. Jam 6 pagi. Berarti tadi warga ini mengambil sampah dari selokan-selokan ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke, terus setelah diambil Pak, sampahnya ini diangkut mau dibawa kemana Pak? Langsung dibuang. Oke, sebelum dibuang ini ada dipilah-pilah dulu nggak sih Pak biasanya dalam pengelolaannya? Kayaknya ini langsung aja. Oh gitu. Oke, baik. Berarti ini semua langsung ya Pak ya? Ini khusus sampah semua. Ini khusus sampah semua. Iya, oke, kalau misalkan untuk hari ini Pak, ada berapa Pak teman-teman yang hari ini bekerja? Semua ada 60. Ada 60? Kurang satu. Oh, ada kurang satu. 59 lah. Oh oke, berarti 59 orang ini sedang Dibagi, mengangkut ya Pak ya? Pak Rasmin, tadi kan kalau hari ini kita memang sama-sama kerja bakti ya Pak Iya, ya, di betul. satu RW. Kalau misalkan sehari-harinya, biasanya petugas kebersihan ini melakukan apa saja Pak untuk menjaga Kita lingkungan kita agar dibagi tetap semua, dibagi zona-zona masing-masing. Nah, ada yang jam 5 pagi sampai jam 1. Nah, yang jam 7 sampai jam 3. Oke. Kalau yang jam 3 sampai jam 10 malam. Oke, kalau hari ini Bapak shift yang dari malam atau dari pagi Pak? Dari pagi. Oh dari pagi, Iya. Oke. Biasanya apa saja Pak selain mengumpulkan sampah-sampah di tempat sampah warga, mungkin ada lagi yang dilakukan Pak kalau dari petugas kebersihan? Ya itu memang tugas kita memang udah senang sama masalah kebersihan itu lah. Ya. Dari pertama kita kerja itu udah niatnya mau bekerja bersih-bersih Jakarta supaya bersih. Oke, Biar maju. iya. Kalau menurut Pak Rasmin ini kan Bapak kan bekerja dengan kebersihan ya Pak ya Iya, sehari-hari ya. termasuk anantufatu minal iman.
Oke. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik, Nah, oke. itu. Berarti kalau kita bersih, kita bisa menjaga iman juga ya Pak ya, Iya, termasuk betul, ya. iya. Oke. Pak Rasmin, ini kan Bapak kan sehari-hari bekerja menjaga kebersihan kan Pak. Iya. Bapak juga melihat mungkin dari daerah Kelurahan Karettengsin ini yang sebelumnya sempat banjir beberapa kali, tapi makin-makin kesini mulai jarang banjir. Kalau Iya. Bapak melihatnya apa yang menjadi penyebab atau alasan utama sekarang itu sudah tidak banjir lagi di lingkungan ini? Ya alhamdulillah sempat tergantung ini juga ya situasi banjirnya itu ya hujannya curah hujannya. Soalnya sekarang bersih-bersih got-got segala sekarang dikeruk-kerukin. Kalau dikeruk-keruk, yang mampet-mampet tuh dikeruk-kerukin gitu. Oke, tapi kalau Bersih. dari kebiasaan masyarakatnya sendiri, Pak Rasmin melihat nggak sih kalau makin-makin kesini tuh mungkin masyarakat mulai jarang untuk membuang sampah ke selokan atau membuang sampah sembarangan gitu Pak? Sebetulnya anak-anak kecil tuh masih ada juga. Oke. Anak-anak kecil masih ada, tapi mungkin kalau untuk orang dewasa tuh sudah sadar ya Pak ya? Udah sadar. Oke, baik. Ada tempat rumah itu ada tempat sampah masing-masing. Jadi yang udah dewasa itu bisa ke tempat masing-masing gitu. Oke, Pak Rasmin kalau sebagai petugas kebersihan sebenarnya menurut Bapak tuh seharusnya sebelum kita membuang sampah tuh dipilih dulu nggak sih Pak, dipisah-pisahin dulu atau Oh gimana? iya. Yang Iya, biar membantu plastik-plastik. pekerjaan Bapak sebaiknya gimana? Iya, plastik-plastik kita kumpulin di kelurahan semua Oke. masing-masing. Jadi plastik dipisah sama sampah makanan gitu Pak ya? Iya. Oke. Jadinya buat bank sampah. Oke, berarti apa aja Pak tadi harus dipisah plastik, terus plastik dipisah-pisahin nih sama tempat buang makanan ya, sisa makanan. Kaleng-kaleng bisa juga. Botol juga harus Botol, dipisah ya Pak ya? Iya, plastik, botol, Heeh. gelas-gelas plastik gitu. Oke, kertas-kertas gitu Iya, juga ya Pak kertas ya? juga iya. Oke, kalau kayu-kayu gitu Pak itu juga harus dipisahkan atau gimana? Kalau kayu-kayu itu diikat. Jadi buangnya di atasnya sampah itu. Oke, iya. Dibarengin sama sampah. Oke, dan sebaiknya tuh kalau dari pandangan Bapak nih, Bapak kan berurusan dengan kebersihan setiap hari ya, sebaiknya Iya. tuh masyarakat tuh membakar sampah sendiri atau justru jangan dibakar, dibuang aja nanti akan diolah lagi. Sekarang di RT udah ada tukang sampah juga. Ada yang ngangkutin ke warga-warga gitu. Ya. Langsung dibawa ke tempat pembuangan sampah. Ke truk langsung. Oke, berarti seharusnya jangan dibakar sendiri ya Pak ya, tapi Iya. dibiarkan saja karena nanti akan diolah lagi dan juga Kita akan kalau dibawa. tahu dibakar juga saya ngelarang, nggak boleh. Oh gitu. Oke, emang kenapa Pak? Kalau dari kacamata Soalnya Bapak kenapa? asapnya itu mengganggu Betul. pernapasan juga. Oke. Iya. Pak Rasmin, selain tadi kan pesan-pesannya jangan buang sampah sembarangan untuk anak-anak kecil ya khususnya ya. Iya. Mungkin orang tua harus edukasi. Terus tadi pesan lainnya juga jangan bakar sampah di lingkungan masing-masing. Ada pesan lain nggak Pak untuk masyarakat yang mungkin kedepannya akan membantu pekerjaan Bapak dan juga teman-teman dari unit kebersihan? Semoga kita sih RT RW itu untuk supaya gotong royong enak, rame-rame kan enak. Ya. Iya. Pokoknya Oke. gitu. Oke, berarti Bapak maunya disering-seringin ya Pak ya kerja baktinya ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Rasmin untuk Terima waktunya kasih, Pak. sama-sama, Semoga ya. lancar ya Pak ya sampai Amin, ke amin, TPA. amin. Iya. Bantar Gebang ya Pak tadi ya? Iya. Pemirsa, lagi-lagi untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih perlu partisipasi dari masyarakat sekitar. Tadi dari unit kebersihan salah satunya ialah tipsnya jangan membuang sampah sembarangan, jangan bakar sampah di lingkungan sekitar karena asapnya akan mengganggu dan juga kalau bisa dipilah-pilah sampahnya ya Pak ya. Betul. Baik, setelah ini kita akan berbincang dengan Ketua RW 09 Kelurahan Karettengsin untuk melihat sebenarnya apa saja partisipasi warga lain yang dapat membuat lingkungan ini menjadi bersih dan juga hijau. Mari kita lihat. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Program bakti kita untuk Jakarta ini juga dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, salah satunya di daerah-daerah. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Robert, Ketua RW 09 Kelurahan Karettengsin, Jakarta Pusat. Pak Robert, ini kalau di belakang kita sudah ada pengangkutan sampah ya Pak ya. Dari tadi pagi sudah ada apa saja Pak kegiatan yang dilakukan? Dari on time jam 06.00 warga sudah mulai bergerak membersihkan saluran-saluran air, Ya. got-got di lingkungan, serta lingkungan warga yang dibersihkan semuanya. Oke, Bapak ini sebagai Ketua RW 09 sudah menggerakkan berapa warga Pak? Tadi pagi sudah ada berapa yang ikut? Dari pagi itu 100, lalu siangnya kami seluruh warga RW 9 menghimbau agar seluruh warga masyarakat
RW 9 turun langsung membantu aktivitas ini. Oke, berarti tadi pagi jam 6 sudah mengangkut sampah yang ada di selokan-selokan ya Yap, Pak Robert ya. yap. Terus ini diangkut terus dibawa kemana Pak nanti? Ini kita serahkan kepada PPSU dan PPSU bekerjasama dengan LH-nya, lingkungan hidup. Baik. Pak Robert, ini kan kita berada di Kelurahan Keretengsin ya Pak ya, RW 09. Ini sebelumnya sudah sempat banjir ya Pak ya, Ya. tapi dalam beberapa tahun terakhir ini sudah tidak terjadi lagi banjir begitu Pak. Apa Alhamdulillah. sebenarnya yang dilakukan? Jadi pada dasarnya ini peran utamanya ya Pemprov DKI yang mana telah menyiapkan pompa. Mesin pompa yang ada di sekitar Jalan Margono. Itu sangat berfungsi sekali dan berguna bagi masyarakat RW 9 dan 11. Ya. Secara khusus Karet Pasar Baru Timur. Tadi Bapak menyebut bahwa ada pompa air dari Pemprov DKI Jakarta ya. Memang kalau misalnya boleh digambarkan Pak, sebelum ada pompa air tersebut biasanya tuh yang banjir di mana Pak? Di tempat kita berdiri atau di gang-gang sebelah mungkin? 10-15 tahun ke belakang kita tarik. Ya. Banjir mencapai gang ini sebatas semata kaki. Semata kaki, Semata oke. kaki. Lalu ada perbaikan-perbaikan lah. Artinya perbaikan drainase dan saluran got serta penyiapan pompa. Nah, yang paling amat berfungsi adalah berperan sekali dalam lingkungan Karet Pasar Baru Timur, Karet yang sini ini adalah adanya pompa tersebut. Pompa. Apabila debit air tinggi, sebelum ada pompa, air menggenang di lingkungan. Setelah ada pompa, walaupun pintu air ditutup, air disedot dari warga ke lingkungan ke sungai. Jadinya warga tidak mengalami banjir lagi. Oke, nah itu biasanya pas 10 sampai 15 tahun ke belakang itu banjir biasanya sudah mulai di bulan keberapa, Pak? Itu biasanya ya memang ya secara umum udah November. Udah bulan-bulan sekarang ya, Ya, seharusnya ya, tapi sekarang justru kita melihat belum terlihat ada banjir karena ada pompa yang tadi ya Pak ya. Memang kalau dari Pemprov Jakarta ini memberikan pompa berapa unit Pak untuk di jalan sana? Secara pasti itu satu yang di depan Sanglira, Margono, itu yang besar. Ya. Tapi apabila ada kekurangan, yang ini lebih besar lagi ada di dekat Landmark Center di bawah. Oke. Apabila kurang mungkin dari DPK atau yang instansi lain turut membantu juga. Oke, berarti ada pompa sehingga kalau debit airnya naik bisa langsung disedot ya Pak ya, dengan pompa itu. Ya, otomatis. Oke. Ya Pak Robert, selain tadi kan ada pompa, mungkin dari warga RW 09 tadi juga ada beberapa hal lain Pak yang dilakukan mungkin dalam pengelolaan sampah atau di sini ada bank sampah nggak Pak? Bank sampah sudah berjalan, dari masing-masing kader melakukan hal itu kepada masyarakat. Lalu juga dari lingkungan juga secara rutin per 3 bulan sekali mengadakan kerja bakti lingkungan. Itu rutin. Oke. Kalau dari pengelolaan sampah Pak, apa sih yang dihimbau kepada warga di RW 09 ini? Mungkin ada beberapa tempat sampah yang sudah diletakkan di sudut-sudut jalan atau mungkin dari warga dihimbau untuk kalau buang sampah ini harus ke truk yang sudah diangkut oleh para pasukan orangnya ini atau bagaimana himbauan? Kami di sini menyerahkannya jadi pada warga. Warga memberikan satu polybag untuk diserahkan kepada PPSU. Dan pengelola sampah yang swasta juga ada. Oke, berarti tadi Pak Robert bilang 3 bulan sekali ya Pak ya dilakukan kerja bakti. Tapi kalau secara rutin ini kerja bakti seperti apa Pak selain selokan, selain membersihkan selokan? Ya paling minim pembersihan lingkungan sendirilah yang sebagaimana mestinya kita orang hidup sehari-hari. Yang penting jangan berantakan dan tidak ada penyakit di lingkungan kita gitu, bersih-bersih gitu. Oke, mungkin Pak Robert ada pesan-pesan khusus untuk warga Bapak, warga RW 09. Ini kan kita sudah beberapa tahun ini tidak mengalami banjir. Mungkin apa yang perlu ditingkatkan, apa yang masih perlu dijaga mungkin Pak? Kalau dari saya pribadi sih, kalau untuk warga Jakarta lah, jaga kebersihan, jaga lingkungan agar kita juga bisa hidup dengan nyaman dan tentram. Kalau untuk Pemprov DKI-nya saya cukup mengapresiasikan karena apa yang diperbuat sudah ada dampak dan impact yang bagus buat warga Jakarta juga. Tidak ada makhluk yang sempurna walaupun itu pemerintah. Ya. Dan tentunya dengan adanya program hari ini Pak, program Kick Off Bakti Kita untuk Jakarta ini juga akan mendukung Pak Robert dan warga ke depannya ya Pak ya untuk terus menjaga kebersihan ya Pak ya. Amin, Oke, berarti tadi apa Pak? Pesannya jaga kebersihan, terus apa lagi Pak? Jaga lingkungan. Jaga lingkungan. Jaga iman terakhir. Jaga iman, jaga kesehatan nggak? Pasti dong. Pasti dong. Jaga lingkungan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga iman ya. Oke, baik, terima kasih Pak Robert untuk waktu informasinya bersama kami. Ya pemirsa, selain secara skala secara kota, ternyata program Bakti Kita untuk Jakarta ini juga dilakukan bersama dengan warga. Salah satunya ialah dengan menggeruk ataupun mengambil sampah-sampah yang ada di selokan di daerah masing-masing. Dipersembahkan oleh
upaya untuk memitigasi banjir, pemerintah Provinsi Jakarta juga menyediakan berbagai pompa air yang ditempatkan di beberapa titik-titik untuk menyedot debit air apabila berlebihan. Nah, saat ini saya sudah melihat ada salah satu petugas sumber daya air yang sepertinya ini sedang mengoperasikan pompa air. Halo, selamat siang Mas. Iya, siang. Mas, boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya? Dengan Mas siapa? Dengan Dharma. Oke, Mas Dharma. Mas Dharma ini kan ada satu unit pompa mobile ya Mas ya? Ini memang ditempatkan di daerah sini atau gimana? Iya, sini. Oke, jadi untuk di sepanjang kanal banjir barat ini memang satu saja? Ada beberapa sih titik. Satu di karet sini, tapi itu berbentuk pompa stasioner. Oke. Kalau ini pompa mobile. Oke, kalau pompa Iya. mobile ini berarti bisa digerakkan ya Mas ya kemana Iya, saja ya? bisa dipindah-pindah. Oke, Mas Dharma, mungkin kita berbicara sedikit. Ini kan pompa ini akan dioperasikan kalau memang debit airnya ini sudah berlebih. Iya, benar. Oke, biasanya seperti apa Mas? Apakah ada threshold atau level tertentu baru ada pompa levelnya. airnya jalan atau gimana? Boleh dijelaskan? Tunggu airnya penuh dulu di sini nih. Oke, berarti kita ngeliatnya dari sini Dari ya? kontrolnya di sini, nanti kalau air sudah di batas itu baru kita operasikan. Oke, ya. Karena untuk membantu warga di sana juga kan, biasanya kan sering banjir di sana kan. Mas Dharma, ini kalau di seluruh Jakarta, pompa unit mobilnya ini atau pompa stasioner juga ada di mana saja, Mas? Ada di Pasar Baru, ada di Cempaka Putih ada. Ya. Kalau di Cempaka Putih itu ada kurang lebih ada 10 titik. Oke, ada 10 Di Pasar titik. Baru pompa mobilnya ada 1, 2, 3, 4 titik. Ada 4, oke. Berarti memang disiagakan ya Mas ya, Iya. kalau memang kita lihat level airnya ini Iya. sudah agak tinggi, baru akan disedot seperti itu ya Mas Iya. Dharma. Oke, Mas Dharma, hari ini kan kita bersama-sama melakukan kerja bakti untuk Jakarta dalam program Bakti Kita untuk Jakarta. Iya. Nah, pandangan dari Mas Dharma seperti apa sih? Apakah Mas Dharma sebagai dari DSDA ini merasa terbantu dengan adanya program kerja bakti ini? Kalau untuk terbantu, alhamdulillah merasa terbantu Mbak. Karena kan kita kan untuk mengoperasikan ini kan kalau banyak sampah juga terganggu juga, nggak bisa Oke. nyedot. Gitu. Oke, Jadi memang dengan kalau adanya kerjasama ini sampah diangkatin jadi kan alhamdulillah gitu. Jadi lancar penyedotan Iya. gitu. Oke, memang salah satu kendalanya ini kalau dalam penyedotan memang sampah yang Sampahnya. tersumbat ya Mas ya? Iya. Oke, dan itu biasanya apakah karena masyarakat ini suka buang sampah sembarangan atau gimana? Dari masyarakat sih kurang sadar lah. Oke. Iya. Oke, biasanya sampah-sampah yang teralirkan ke sini tuh memang karena masyarakatnya langsung buang ke kali sini atau itu dibawa dari rumah tangga Biasanya dari rumah tangga. Oke. Sampah rumah tangga, terus juga dari kiriman dari Bogor juga kan banyak sampah juga kan, gitu kan. Oke, baik. Nggak hanya air yang dikirim. Tidak hanya air tapi sampah juga ya. Iya. Oke, dan itu juga menjadi suatu tantangan tersendiri ya Mas ya. Benar. Oke, baik. Mas Dharma, selain itu mungkin dari pandangan Mas Dharma ini kan para masyarakat kan sudah membantu dengan membersihkan sampah ya. Mungkin Iya. ada pesan lain untuk masyarakat yang nantinya bisa lebih efektif lagi mencegah banjir dan juga membantu petugas DSDA ini mengerjakan pekerjaannya. Ya kalau pesan saya untuk masyarakat sih untuk lebih apa ya, mengurangi lah buang sampahnya, lebih sadar Oke. lah untuk kebersihannya gitu. Karena kita kan juga namanya di saluran kalau banyak sampah juga sulit untuk menyedot air gitu kan. Betul. Heeh. Oke, berarti jangan buang sampah sembarangan ya Iya, Mas ya. Karena tadi meskipun itu. tidak buang langsung ke kanal banjir barat ini tetap dialirkan ya Mas iya, ya. tetap dialirkan. Oke. Karena kan dari rumah warga juga banyak sampah juga Mbak. Sini. Oke, yang jelas berarti dari masyarakatnya membuang sampah di tempatnya karena nanti kalau misalkan sesuai di tempatnya akan dibawa oleh PPSU ke unit TPA terkait. Iya, nanti ada Oke. tugasnya masing-masing, kalau kita Iya. kan bagian airnya doang. Oke, baik. Mas Dharma, terima kasih Mas untuk waktu dan informasinya. Iya, sama-sama. Pemirsa, setiap elemen masyarakat mempunyai tugasnya masing-masing. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Mas Dharma dari DSDA, tugasnya itu ialah menyedot air apabila debit airnya berlebih. Tapi dari masyarakatnya juga mempunyai tugas sendiri, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, agar tidak menyumbat air yang disedot oleh pompa mobile yang akan disiagakan dan juga dikerahkan ketika debit air sudah naik sehingga tidak menimbulkan banjir. Menjaga kebersihan dan keindahan Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan kolaborasi oleh semua pihak. Bakti Kita untuk Jakarta hari ini menandakan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Jakarta menjadi kota yang bersih, aman, dan ramah bagi semua masyarakat. Bakti Kita untuk Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia.